Halo, perkenalkan nama saya Lupita Cynthia Rahmawati. Kali ini saya akan membawakan tentang tantangan komunikasi dalam konteks keberagaman untuk memenuhi tugas mata kuliah interpersonal dan pendidikan anti korupsi dengan dosen Spencer Ripplehout Hutapea. Yang pertama, Eee, kenapa sih komunikasi dalam keberagaman itu penting? Nah, dalam masyarakat yang multikultural seperti di Indonesia ini, komunikasi efektif yang sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Keberagaman budaya, bahasa, agama, dan nilai menjadi tantangan utama dalam komunikasi interpersonal. Nah, sebelumnya, kita perlu tahu definisi keberagaman. Keberagaman itu merujuk pada perbedaan yang ada dalam kelompok manusia, baik itu dalam hal budaya, etnis, bahasa, agama, dan lain-lain. Dan keberagaman itu adalah suatu kondisi yang terdapat bermacam-macam perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu di tengah kehidupan bermasyarakat. Komunikasi yang efektif dalam keberagaman membutuhkan kesadaran dan pemahaman terhadap perbedaan tersebut. Nah, tantangan perbedaan budaya dalam komunikasi. Jadi interpretasi yang berbeda terhadap tindakan atau kata-kata itu merupakan tantangan dalam perbedaan budaya dalam komunikasi. Nah, contohnya itu kontak mata bisa dianggap sopan di budaya barat, tapi dianggap tidak sopan di beberapa di budaya Asia. Lalu selanjutnya hambatan bahasa dalam komunikasi antar budaya. Jadi perbedaan bahasa atau dialek itu dapat mengarah pada miskomunikasi. Kesalahan terjemahan atau pengucapan juga bisa menyebabkan ketegangan atau kebingungan. Nah, pengaruh stereotip atau prasangka dalam komunikasi itu dapat menghalangi komunikasi yang efektif dan memperburuk perasaan yang tidak dihargai. Contoh, asumsi negatif tentang kelompok etnis atau agama tertentu dapat menciptakan ketegangan. Nah, selanjutnya kurangnya pemahaman terhadap keberagaman. Banyak orang itu tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang budaya atau agama lain yang bisa menyebabkan ketegangan. Pendidikan tentang keberagaman penting untuk membuka pikiran dan mengurangi konflik. Lalu yang selanjutnya adalah hambatan digital dalam komunikasi multikultural. Akses terhadap teknologi yang tidak merata dapat menyebabkan kesenjangan dalam komunikasi. Tidak semua orang memiliki kemampuan atau akses untuk menggunakan platform komunikasi digital secara efektif. Nah, perbedaan keyakinan agama dan nilai dalam komunikasi itu juga menjadi tantangan. Kenapa? Perbedaan keyakinan agama atau nilai moral bisa menimbulkan ketegangan atau konflik dalam komunikasi. Contoh, perbedaan pandangan tentang hak asasi manusia atau peran perempuan. Mungkin di agama ini membahasnya seperti ini, lalu di agama yang lainnya membahas itu. Itu juga bisa akan membuat konflik ketika kita tidak bisa mengetahui permasalahannya. Kemudian kurangnya empati dalam komunikasi antar budaya. Tanpa empati, komunikasi itu bisa berfokus pada pertahanan diri daripada mencari solusi bersama. Pentingnya mendengarkan dengan sepenuh hati dan berusaha memahami perasaan orang lain agar terjalin komunikasi antar budaya yang lebih efektif. Nah, kita juga perlu tahu dampak media sosial itu terhadap komunikasi keberagaman itu apa sih? Jadi media sosial itu sering memperburuk polarisasi antar kelompok. Informasi yang tidak akurat atau bias itu bisa mengarah pada konflik yang lebih besar. Jadi info-info yang hoax itu dapat mempengaruhi, apa namanya, komunikasi keberagaman ini tadi. Lalu ada kesulitan dalam mendengarkan pandangan yang berbeda. Banyak orang itu kesulitan untuk mendengarkan pandangan yang berbeda dengan pandangannya. Nah, kita itu perlu apa sih? Kita itu perlu mendengarkan aktif dan empati adalah kunci untuk komunikasi yang efektif dalam keberagaman. Kemudian gimana sih menghadapi tantangan komunikasi dalam keberagaman? Yang pertama itu dapat dilakukan dengan pendidikan tentang keberagaman dan sensitivitas budaya. Lalu kita dapat menggunakan bahasa yang inklusif dan menghindari stereotip, lalu meningkatkan keterampilan mendengarkan dan empati. Nah, keberagaman adalah tantangan yang tidak bisa kita hindari, tapi kita bisa atasi dengan komunikasi yang lebih sadar dan inklusif.
Untuk membangun masyarakat yang harmonis, kita perlu mengembangkan keterampilan komunikasi yang sensitif terhadap perbedaan budaya, bahasa, dan agama. Terima kasih.